Udah mulai ya? Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan, boleh dengan sabun atau juga dengan hand sanitizer. Dan yang kedua, selalu menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi, baik itu keluar rumah atau bermain dengan teman. Nah, karena Kak Agnes hari ini mau MC, boleh kan ya Kak Agnes buka maskernya? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Benar sekali. Yesus selalu sip. Nah, gimana nih? Setelah kita virtual beberapa minggu, apakah masih semangat untuk ibadah? Pastinya masih dan harus selalu semangat karena kita harus selalu bersukacita untuk menyambut Tuhan Yesus. Baiklah, hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021, tema minggu kita adalah Peacemaker atau pendamai yang diambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Nah, pasti semua sudah pada siap kan di depan televisi, di depan handphone, atau di depan laptopnya untuk memuji Tuhan? Baiklah, kita akan mulai lagu pertama. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Baik, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa, tunduk kepala, ditutup matanya, dan lipat tangannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jadikan 2 minggu yang lalu Kak Yonata sudah menyebutkan titah yang keberapa? Ayo, pada ingat gak? Nah, 2 minggu yang lalu Kak Yo sudah mengucapkan titah yang pertama. Nah, sekarang Kak Agnes mau menyebutkan titah yang kedua. Baiklah, kita sebutkan bersama-sama ya. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Baiklah, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Big or Small. Tapi Kak Agnes mau adik-adik sekolah minggu semuanya berdiri. Ayo berdiri ya. Baiklah, kita bernyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Adik-adik sekolah minggu semuanya masih dalam keadaan berdiri. Dengan sikap sempurna kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yonata. Nah, sebelumnya Kak Agnes mau mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk menyiapkan Alkitab, kemudian buku tulis, pena, dan yang pastinya adalah hati dan pikirannya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Baiklah, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku.
Tuhan diam di dalamku. Shalom adik-adik kakak yang di rumah, apa kabarnya? Kakak doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kalian juga dalam keadaan sukacita, terutama pada hari ini. Karena hari ini harinya memuji Tuhan. Nah, saat ini tiba kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya dan alat tulisnya. Nah, oke, baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita dulu. Kita berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami Engkau bangunkan dengan penuh sukacita, sehingga pada hari ini Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya biarlah kami menerima dengan hati yang tenang, kami dapat menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya biarlah hamba mengatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, pada saat ini firman Tuhan diambil dari Kejadian. Kejadian itu perjanjian lama ya. Yang paling pertama, Kejadian 50 ayat Kejadian 50 pasal yang ke-20 sampai ke-21. Oke, sudah dapat semuanya? Kakak ulangi, Kejadian 50 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan kakak ya. Tetapi bagi yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca 2, 2, 3 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat ini adalah ayat yang diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada saat itu mereka sudah lama tidak bertemu. Jadi Yusuf mengucapkan perkataan ini kepada saudara-saudaranya untuk menenangkan hati mereka. Nah, emang kenapa sih Kak kok mereka perlu ditenangkan hatinya? Nah, pada hari ini kita kembali lagi belajar tentang kisah Yusuf. Mungkin kisah Yusuf telah sering kita dengar, bisa kita dengar dari YouTube, dari guru kita, bahkan dari orang tua kita di rumah. Tapi sekarang Tuhan inginkan kita mengingat kembali perjalanan Yusuf, sehingga kita tetap menjalankan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tetap meneladani bahwasannya Yusuf itu adalah seorang yang penuh pengampunan ya adik-adik. Ayo, jadi kakak akan menceritakan kembali kisah Yusuf. Adik-adik di rumah mendengarkannya dengan seksama ya. Baiklah, Yusuf ini anak dari, iya benar sekali, Yusuf adalah anak dari Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf sendiri merupakan anak nomor 11 dari 12 bersaudara. Nah, adik-adik sekalian,
Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Bapak Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada mengasihi anak-anaknya yang lain. Jadi Yusuf ini anak kesayangannya. Nah, pada suatu hari Bapak Yakub memberikan jubah yang istimewa kepada Yusuf. Nah, karena Yusuf ini adalah anak kesayangan Bapak Yakub, kakak-kakaknya cemburu adik-adik. Kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Nah, mereka merancangkan suatu kejahatan untuk Yusuf. Mereka berencana untuk menculik Yusuf dan membunuhnya. Wah, aduh, sangat seram ya adik-adik. Karena kecemburuan orang bisa melakukan suatu kejahatan ya. Nah, kakak harap kita tidak boleh berpikir saja, kita tidak boleh memikirkan yang jahat aja, kita tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nah, kemudian setelah kakak-kakaknya Yusuf ini berbincang-bincang, ada ide. Kata kakaknya, salah satu daripada kakaknya, bagaimana kalau Yusuf ini kita jual katanya, biar kita mendapatkan uang katanya. Nah, mereka setuju. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adiknya sendiri dijual untuk mendapatkan keuntungan. Wah, pada akhirnya Yusuf mereka culik dan dijual. Dijuallah kepada orang Mesir untuk dijadikan budak. Waduh, sedih sekali ya nasib Yusuf ya. Nah, setelah dia dijadikan budak di Mesir, dia juga difitnah di Mesir, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Oh, sedihnya hati si Yusuf. Namun adik-adik, Yusuf dilihat oleh Tuhan. Semua penderitaan Yusuf dilihat oleh Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk Yusuf. Tuhan merencanakan agar Yusuf bisa keluar dari penjara. Nah, pada suatu ketika bertemulah Yusuf dengan pemimpin Mesir. Siapa pemimpin Mesir? Iya betul, Firaun. Karena di Mesir orang-orang sudah pada tahu kalau Yusuf ini pintar menafsirkan mimpi. Dan kebetulan Firaun sedang mimpi. Jadi dia memerlukan Yusuf untuk membantu mengartikan mimpinya. Ternyata adik-adik, Yusuf itu bekerja mengikuti arahan Firaun dengan sangat baik. Dia dengan sangat sungguh-sungguh. Sehingga Firaun senang melihat Yusuf. Nah, karena Yusuf setiap hari bekerja dengan bersungguh-sungguh, taat kepada Firaun, taat kepada tuannya, maka Yusuf diangkat menjadi wakilnya Firaun, menjadi penguasa di Mesir. Wah, sungguh luar biasa rencana Tuhan buat orang yang mengalami penderitaan. Nah, kemudian setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, suatu hari ada wabah yang melanda di seluruh dunia. Nah, seperti saat ini ada wabah COVID-19, tapi pada zaman itu wabahnya merupakan wabah kelaparan. Semua tanam-tanaman mati, tidak ada panen adik-adik. Wah, semua orang kelaparan. Tapi di Mesir tersedia makanan. Karena apa? Karena Yusuf memimpin Mesir dengan baik. Nah, wabah kelaparan ini sampailah ke negeri Bapak Yakub. Sehingga Bapak Yakub, orang tua Yusuf dan saudara-saudara Yusuf itu mengalami kelaparan. Mereka tidak mempunyai beras, mereka tidak mempunyai gandum, mereka tidak mempunyai ikan. Wah, bisa nggak kita bayangkan kita tidak mempunyai bahan makanan di rumah? Bagaimana? Siapa yang menahan lapar? Tidak ada kan? Maka oleh itu Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli bahan makanan ke Mesir adik-adik. Wah, sungguh sangat
Luar biasa rancangan Tuhan ya. Jadi berjalan anak-anak dari Bapak Yakub, saudara-saudara Yusuf menuju Mesir. Nah, sampailah di Mesir. Yusuf langsung mengenali mereka, adik-adik. Wah, luar biasa enggak sih Yusuf? Dia tidak melupakan wajah-wajah kakaknya. Dia mengenali langsung wajah-wajah saudaranya. Siapa di sini yang pernah yang pernah tidak berjumpa lama kepada abangnya mungkin, atau abangnya kerja di Jakarta, atau orang tuanya yang kerja di luar kota. Bagaimana rasanya lama tidak berjumpa? Pasti kita sangat rindu kan? Pasti kita sangat rindu sekali. Begitu juga si Yusuf. Yusuf sangat rindu sekali kepada saudara-saudaranya. Saking rindunya adik-adik, dia menangis. Menangis dia di pojokan. Takut dia ketahuan orang, dia menangis di pojokan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dapat melihat saudara-saudaraku lagi dalam hatinya. Nah, saking dia senangnya adik-adik, dia berlari memeluk saudaranya. Ya, luar biasa ya. Dia tidak benci ya, dia langsung memeluk saudaranya. Dia menciumi saudaranya. Lalu adik-adik, dia mengungkapkan identitas dirinya. Apa katanya? Aku adalah Yusuf, katanya. Aku Yusuf, saudaramu yang kau jual dahulu, kata dia kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya bagaimana reaksinya? Saudara-saudaranya ketakutan adik-adik, karena mereka mengenang kejahatan yang dilakukannya kepada Yusuf. Wah, bahaya ini. Ternyata Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir, katanya kan. Jangan-jangan kita nanti mau dipenjarakan, kita nanti mau disiksa. Di dalam hati kakaknya berbicara seperti itu ya kan. Ternyata Yusuf kasih tahu, sudahlah abang, sudahlah kakak, sudahlah adik, katanya kan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu kita, katanya. Jangan sesali lagi dosa-dosamu, aku sudah mengampuni kamu, kata Yusuf. Wah, sangat luar biasa ya. Tapi abang-abangnya masih ketakutan nih, kakak-kakaknya masih ketakutan. Datang Yusuf, katanya, sini mendekatlah sama aku, katanya. Lalu mereka berdekatan, lalu Yusuf menciumi dan memeluki saudaranya satu persatu. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang dituliskan di dalam Alkitab. Yusuf yang sudah banyak menderita oleh karena kejahatan kakaknya, tetapi dia masih mengampuni kakaknya. Dan bukan hanya itu adik-adik, Yusuf memberikan banyak sekali makanan secara gratis tanpa harus dibayar. Nah, Yusuf juga meminta agar mereka pindah semua ke Mesir. Yusuf akan mencukupkan kebutuhan mereka. Indah sekali ya adik-adik, pengampunan daripada Yusuf menjadikan mereka kembali bersatu. Mereka damai lagi, mereka kembali bersukacita karena tidak ada lagi dendam di hatinya. Nah, panjang ceritanya ya adik-adik, tapi jangan bosan membaca Alkitab tentang perjalanan Yusuf. Dari sini Tuhan ingin mau menyampaikan kepada kita bahwasannya kita harus menjadi anak yang penuh pengampunan. Saat di dalam rumah mungkin kita merasa seperti anak yang tidak disayangi, atau kita pernah dimarahi, dibentak orang tua, segeralah ampuni dengan setulus hatimu. Lihatlah Yusuf, Tuhan memperhatikan penderitaan Yusuf. Yusuf diberkati. Nah, kalau kita suka mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati kita, kita dicukupkan segala kebutuhan kita, kita bisa juga memberikan berkat kepada orang lain, sehingga kita tidak menciptakan keributan, malah kita membawa kedamaian kemanapun kita
pergi. Sama seperti tema kita hari ini. Masih ingat nggak tema kita yang disebutkan Kakak Agnes? Apa tema kita? Pendamai. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya peacemaker. Siapa yang mau jadi pendamai seperti Yusuf? Ya, kakak juga mau ya adik-adik. Wah, kakak senang sekali dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adik dapat menjadi pendamai di rumah, di lingkungan rumah, atau bahkan kemanapun adik-adik pergi. Amin? Amin. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akhirin firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita lipat tangan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat terberkati Tuhan, boleh kembali lagi mendengarkan kisah Yusuf. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat meneladani karakter Yusuf di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tumbuh menjadi anak-anak yang pemaaf, sehingga kami menciptakan damai sejahtera kemanapun kami pergi. Kiranya Bapa lah yang menguatkan hati kami agar kami teguh dalam pengajaran firman Tuhan, agar kami tidak goyang ke kiri maupun kegoyang ke kanan, melainkan kami kuat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Wah, keren banget ya tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yonata. Baiklah, karena itu kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan bernyanyi, dihapuskan dosaku. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari tundukkan kepalamu, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dipermuliakanlah Engkau ya Bapa, dengan segala kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan, yang tidak pernah Engkau lepaskan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebelum Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu mari Tuhan tahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga membuat kami ternoda dan tidak dapat datang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak dan pantas di hadapan-Mu, dan layak untuk meminta berkat daripada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk boleh melakukan ibadah sekalipun melalui virtual. Mari Tuhan yang maha baik,
Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Bapa yang penuh kuasa, biarlah Tuhan yang maha baik, Engkau juga memberkati setiap kesehatan dari anak-anak sekolah minggu kami, beserta dengan keluarganya, agar mereka Tuhan hari demi hari boleh merasakan sukacita yang daripadamu, merasakan kuasa-Mu yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan mereka. Bapa yang maha baik, Engkau mengetahui ya Tuhan, situasi dan keadaan di negeri kami, terlebih dan terkhusus di kota Pekanbaru. COVID-19 ini Tuhan sudah semakin merajalela dan juga semakin meresahkan, sehingga banyak sekali orang-orang kehilangan nyawanya, dan banyak sekali duka yang terjadi di mana-mana. Bapa yang di surga, berikan kuasa-Mu Tuhan, melalui tenaga medis, melalui petugas-petugas yang menangani COVID-19 ini, yang Tuhan percayakan untuk mereka boleh Tuhan mengatasi virus ini, sehingga virus ini tidak lagi meresahkan kami dalam kami melakukan kegiatan kami setiap hari. Mari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya dengan izin-Mu, Engkau melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan kepada orang-orang yang sudah Tuhan panggil untuk menangani kasus COVID-19 ini. Sehingga banyak nanti Tuhan manusia-manusia yang akan terpulihkan Bapa dari virus corona ini. Sehingga kami boleh Bapa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, jagalah Tuhan setiap keluarga dari anak-anak sekolah minggu kami, setiap jemaat dari HKI Agape, dan setiap orang Tuhan di muka bumi ini, sehingga mereka Bapa boleh dengan hikmat yang daripada Tuhan melakukan protokol kesehatan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mereka boleh menghindari dan menjauhi virus dari tubuhnya Bapa yang di surga. Agar Tuhan akan semakin cepat Tuhan pulihnya keadaan negeri kami, keadaan dunia ini, sehingga boleh kami merasakan lebih banyak damai sejahtera yang daripada Allah. Bapa di surga, karena COVID-19 ini juga Tuhan, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali Tuhan orang-orang yang tidak bisa makan. Banyak sekali orang yang menangis karena mereka tidak bisa bekerja Bapa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapa di surga, mari dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, terkhusus bagi orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Di dalam setiap pekerjaan dari anak-anak sekolah minggu kami, Bapa, orang tua mereka, boleh Tuhan berkati. Tuhan limpahkan rezeki, Tuhan limpahkan berkat yang melimpah di dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Sehingga mereka boleh Bapa, Tuhan mampukan untuk memenuhi segala kebutuhan dari keluarga mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat negeri kami, mulai dari presiden sampai kepada aparat yang terbawah RT dan RW. Mari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga, yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk bekerja dengan sepenuh hati, melayani Tuhan, dan melakukan keadilan dan kejujuran dalam setiap pekerjaan mereka. Agar mereka Bapa boleh menjadi tenaga-tenaga kerja yang betul-betul bisa menjadi berkat bagi rakyat mereka Bapa. Sehingga kami Tuhan rakyat Indonesia boleh mendapatkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKI Agape. Sekalipun Tuhan pada saat ini kami masih terlibat dengan masa PPKM, biarlah Tuhan minggu demi minggu, hari demi hari jemaat Tuhan juga kiranya semakin terpulihkan kondisi rohaninya, agar mereka selalu tetap
berpengharapan kepada Tuhan. Jangan karena situasi saat ini Bapa semakin melemahnya iman dari jemaat kami. Untuk itu Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menguatkan setiap jemaat kami. Dan juga Bapa pimpinan kami, Bapak Pendeta Janto Sihombing. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan Amang Pendeta kami dalam melakukan pelayanannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar beliau tetap semangat, tetap selalu bersuka cita dalam menjalani setiap pelayanannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan hari minggu demi minggu Bapa, baik secara virtual saat ini yang sudah kami lakukan, dan juga pemusik kami, biarlah kiranya Tuhan memberikan kami juga kekuatan dan juga hati yang selalu semangat dalam melayani anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami selalu menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ternyata kita harus berpisah lagi nih adik-adik. Tapi jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan kembali bertemu lagi untuk melaksanakan ibadah kita. Oke, sebelum mengakhiri ibadah ini, Kak Agnes mau kasih pengumuman nih. Nanti adik-adik boleh berfoto selfie bersama mama papa atau sendiri, atau sama kakak, sama abang, sama adik, dan dikirim ke grup WA, GSM, dan juga orang tua. Boleh ya? Oke, nah kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dikumpulkan kepada orang tuanya ya. Kita bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, pulanglah dengan damai, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya.